bisnis itu besar karena ownernya. Mau makan ayam taliwang harus bisnis taliwang gitu. Oh my God. Restoran ini, Mbok Lombok, bisa menjadi seperti McDonald. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Saya alhamdulillah sehat, Coach. Nancy, jadi hari ini kita mau masuk ke materi mentoring supaya bisa membantu Nancy 5-10 tahun ke depan menjadi lebih keren. Makasih, ya. Coach. Ya. Tapi sebelumnya saya pengen dengar cerita Nancy dulu. Background dari ayam taliwang ini apa? Nancy orang Lombok? Enggak, Sumatera. Saya dari Sumatera. Oh, Sumatera. Jadi Sumatera, tapi yang suka ayam taliwang itu siapa? Suami. Sebenarnya, Coach. Ya. Cuma kalau dia makan ayam taliwang kan sayanya apa ya namanya ya? Pengen itu tapi nggak bisa makan, soalnya pedes. Nggak suka pedes jadinya? Nggak bisa makan pedes. Oh, nggak bisa makan pedes. Bisa makan makanya bikin ayam taliwang yang tidak pedes sama sekali. Iya, ada 4 level, jadi semua orang bisa makan. Semua orang bisa makan. Oke. Nah, jadi pada masa pandemi, masalah terberat yang dialami itu apa waktu itu? Ya, pastinya penjualan menurun sekali. Menurunnya tajam ya. Tajam banget. Cukup jauh ya dari kondisi normal, begitu ya. Karena kurang banyak yang datang atau karena online-nya yang turun? Yang mana yang jadi masalah? Pandemi itu online kita justru belum jalan. Jadi saya boleh bilang itu kita telat banget. Terlambat. Iya, terlambat banget. Di saat orang sudah jualan online, kita masih kayak baby yang belum paham apa-apa, Coach. Ya. Oke. So jadi itu yang sebetulnya menyebabkan ketika orang trafficnya hilang, traffic yang ke online hilang juga karena memang nggak pernah dipersiapkan. Iya, betul, Coach. Oke. Kenapa waktu itu nggak dipersiapkan? Ya, karena mungkin merasa nggak punya skill ya di bidang online, sehingga kayaknya merasa mungkin ya ini masalah pribadi ya kepada Coach ya. Sebetulnya dari pribadi itu merasa kayaknya aduh udah nggak bisa deh ngejar pertumbuhan online yang begitu cepat, sehingga akhirnya nyerahin ke orang aja. Oh, jadi nyerahin. Tapi ada hal baiknya sih, Coach. Ada yang baik. Waktu pandemi itu, jadi kan ketika lagi begitu kan orang bilang kamu ini aja online. Nah saya baru mulai apa sih gini, baru mulai kayaknya mau open ya, mau buka isi diri saya. Ya sudahlah, gue belajar nyerah belajar. Nah pada saat belajar itu saya mulai tuh dari buka aplikasi GoFood, GrabFood kayak gitu buka sambil belajar sambil saya order, caranya gitu dulu, Coach. Nah tapi order kan bukan buat saya makan. Betul. Karena saya kan ibaratnya di rumah juga masak ya. Nah jadi yang saya order itu saya kasihkan ke drivernya. Saya bilang, Pak, ini kan saya pikirnya gini kan, bagi masa pandemi saya susah, orang lain susah lebih banyak. Jadi saya pikir ya udah sekalian saya berdana. Jadi makanan yang saya order, yang saya sambil belajar ini saya berikan kepada drivernya. Jadi setelah pandemi mulai coba-coba, dan itu memang karena mau tahu mekanisme online order online bagaimana gitu ya. Oke. Nah, lalu setelah itu berarti kan selama ini memang diberikan kepada orang, diserahkan ke orang lain, termasuk manajemen dapurnya. Iya. Termasuk manajemen dapur. By the way, itu resep dari mana ya? Resep kan jadi awal mulanya sih ini memang franchise karena awal mulanya franchise. Jadi ini franchise karena suami suka taliwang sehingga waktu itu ya kita melihat sepertinya tuh ada jalan ya, kita ada tempat kosong ruko ini, lalu kemudian waktu itu melihat di koran Kompas itu ada franchise ayam taliwang, jadi tertarik kan, pikir kan pas banget, jadi suami tuh nggak usah jauh-jauh pergi untuk mencari kuliner ini karena waktu itu kan ini boleh dibilang tuh kuliner ini cukup unik. Betul. Ya, dan kurang mudah untuk didapatkan di Jakarta. Betul. Jadi waktu itu akhirnya yaudah kita pergi coba ngobrol. Ketika ngobrol, ya boleh juga lah ya kita coba. Pikir saat itu yang kepikiran adalah biar bisa sekalian juga memberikan lapangan pekerjaan buat banyak orang. Oke. Jadi sebenarnya lebih kepada
biar bisa mudah untuk dimakan, sama memberikan lapangan pekerjaan. Jadi nggak berpikir mahal banget ya berarti ya, mahal banget ya. Mau makan ayam taliwang harus bisnis taliwang gitu. Oh my god. Nanti hebat nih. Memang saya unik kalau ya. nanti mau makan kepiting rebus, bikin restoran kepiting rebus, hanya setiap kali mau makan kepiting rebus bisa ngambil di situ gitu ya. Cukup sekali bercoach belajar. Cukup sekali. Kesalahannya kan nggak boleh diulang dong coach. Berarti niatnya memang satu itu, yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan. Betul coach. Nah, lalu mengikuti juragan zaman now berarti pada saat terburuk. Iya. Termasuk terburuk ya. Iya. Apalagi di bulan November waktu itu adalah yang bagian di mana penjualannya paling rendah ya. Waktu iya, itu terburuk, penjualan paling rendah. Bukan penjualan paling rendah, penerimaan uang paling sedikit. Nah, paling sedikit per bulannya. Per bulan itu di bulan apa? Ya boleh dibilang sekitar bulan November. Iya, itu sekitar 60-an ya coach ya. Omsetnya 60, tapi uang masuk berapa? Yang benar-benar murni bisa kita nikmati. Ya minus. Paling iya. Iya coach, minus ya. Oke. Kayaknya pengeluaran kita juga untuk bayar karyawan, jadi ya minus. Baik. Nah, berarti setelah minus, apa problem terbesar yang sebetulnya dialami oleh Nancy saat itu? Karena kan bukan hanya tidak menguasai online, tapi juga tidak menguasai dapur. Itu masalahnya apa? Ya, complicated ya coach. Complicated ya. Jadi saya sadar sih, mungkin memang awalnya kan dari awal aja saya nggak men-treat ini, tidak memperlakukan ini sebagai bisnis, sehingga mungkin tidak ada rasa untuk tanggung jawabnya di sana coach. Jadi boleh dibilang tuh ya udah asal jalan aja. Dengan judulnya kan buat lapangan kerja, rugi juga ya udah ya suntik sebisanya gitu kan ya coach, saya sambil jalan terus. Nah, lalu yang paling mengecewakan itu adalah dari sumber daya manusianya coach. Oke. Itulah yang harus diperbaiki ke depannya. Iya coach. Ya, oke. Sip. 5 juta dipakai buat apa? Tentunya untuk pengembangan ya coach ya. Okay. Jadi karena tadi masalah problem saya adalah di sumber daya manusia. Ya, saya bukan sumber daya manusia yang keluar aja, jadi saya juga. Jadi saya pakai dulu untuk belajar dulu coach. Karena jadi upgrade. Okay. Wah, very good. Ini penting buat bisnis ya. Bisnis itu besar karena ownernya. Jadi limit dari bisnis itu dilimit oleh ownernya. Yeah. Kalau ownernya berkembang, bisnisnya ikut berkembang. Yeah. Karyawan tidak bisa melewati ownernya. Ya kalau owner di sini, karyawan kita pasti di bawah ini, termasuk problem. Problem ada di sini, owner di sini pasti dianggapnya besar. Tapi problem di sini, ownernya di atas problem sedikit, problem itu dianggap baik-baik aja. Jadi memperbaiki diri, menambah pengetahuan menurut saya sangat keren. Efeknya apa? Hasilnya apa? Nah, itu ini kan sambil jalan juga ya coach ya. Lumayan sih, jadi kelihatan ada perkembangannya. Salah satu itu anak saya juga bilang, wah mama sejak mama stres katanya. Karena kan dia lihat mamanya itu malam-malam masih belajar, masih di depan laptop, masih online, terus kayaknya pusing ngurusin ini resto gini, ngurusin karyawan, ngurusin ini, sana TikTok bola baik, dia tahu persis semuanya. Jadi dia bilang, dia bisa bilang, mama good job katanya. Stresnya mama hasilnya bagus katanya. Wah, karena dari rasa makanannya juga ternyata ada upgrade. Nah, jadi lebih stabil dibanding yang kemarin-kemarin. Wah, mantap. Oke, so di masa depan Mbok Lombok mau dibawa kemana? Nah, itu coach. Karena saya sudah mindsetnya bergeser. Jadi kan awalnya kan kasih lapangan pekerjaan aja nih coach kan. Nah, saya akhirnya mengupgrade pikiran saya. Gimana kalau ya ini restoran ini Mbok Lombok bisa menjadi seperti McDonald atau Kentucky Fried Chicken atau restoran-restoran besar yang tapi itu kan semua dari luar tuh kan coach ya. Gimana kalau Mbok Lombok tuh bisa seperti itu tapi kita yang mendunia gitu. Ya mungkin kedengarannya silly dan terlalu big, but ya kan gak ada salahnya mimpi besar ya, saya dapat dari coach juga ya. Jadi ya itu mimpi saya ke depan adalah Mbok Lombok bisa menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan ya insya Allah bisa mendunia. Supaya kasih lapangan pekerjaannya lebih banyak lagi tentunya. Nah, kalau Anda ingin belajar lebih lanjut mengenai bagaimana cara saya melakukan mentoring, Anda harus menyimak
Juragan Zaman Now Metro TV setiap hari Sabtu di Metro TV. Jam 7 malam. Saya Tom MC Play, salam pencerahan.